Tidak sampai 10 menit kami tiba di pos akar. Mudah ditebak, pos akar dikarenakan banyak akar melintang di tanah dan menggantung di pohon. Dari pos akar menuju pos Sabana 1, kami menyusuri punggungan. Jalur semakin terbuka dan keluar dari hutan. Sabana yang dilewati, jangan bayangkan padang rumput ya, namun lebih kepada melewati punggungan dengan kiri kanan rumput. Jalurnya tanah yang kalau musim kemarau berdebu dan musim hujan menjadi licin. Karena keluar hutan, maka view menjadi terbuka. Tampak sebelah kanan menjulang Gunung Sumbing menemani langkah-langkah kami. Tidak sampai 5 menit kami melewati pos Sabana 1. Ada lahan datar yang bisa digunakan untuk camp sekitar 5 tenda. Tidak beristirahat, kami lanjutkan pendakian menuju pos Sabana 2 dan masih melewati punggungan bukit. Jalur semakin menanjak dengan hamparan rumput tanpa ada pepohonan besar berlindung dari teriknya sinar matahari. Namun meski panas, kita juga disajikan pemandangan alam yang indah. Akhirnya kami tiba di pos Sabana 2. Sabana 2 terdapat dataran untuk camp, bisa muat 3-4 tenda. Dari pos Sabana 2 tampak menjulang di hadapan kami Gunung Sindoro, sungguh indah. Mas Ambon menyarankan untuk beristirahat sejenak dan makan di pos ini, agar tenaga kembali terkumpul. Gunung Sindoro sendiri merupakan gunung berapi aktif yang hingga sekarang masih memiliki aktivitas magma yang tinggi. Akibatnya, Gunung Kembang mengalami pertambahan ketinggian setiap tahun. Kabarnya, Gunung Kembang dalam 10 tahun terakhir mengalami pertambahan tinggi ratusan meter. Penambahan ketinggian merupakan fenomena perilaku pergerakan magma Gunung Api Sindoro yang mengarah tidak ke puncak kerucutnya, namun bergerak ke samping membentuk puncak baru yang disebut sebagai puncak parasit. Memang belum ada penelitian yang menggambarkan pergerakan magma pada kedua gunung tersebut. Namun melihat jarak yang hanya 1 kilo, besar kemungkinan kedua gunung ini masih dalam satu sistem gunung api. Setelah istirahat, kami melanjutkan pendakian menuju pos Kreo. Dari Sabana 2 kami melipir lembah turun ke bawah. Posisi pos Kreo berada di dasar lembah. Lima menit berjalan kami sampai di pos Kreo. Dinamakan pos Kreo karena di sekitarnya banyak terdapat jenis pohon kreo atau pohon gajahan. Dari titik pos Kreo kami berganti punggungan dan harus mendaki kembali. Dari titik ini kami menghadapi tanjakan-tanjakan terjal menguras tenaga. Untuk memudahkan mendaki, kami menggunakan tangan berpegangan pada rumput atau dahan. Bahkan pada sebuah tanjakan terjal dipasang tali webeng untuk memudahkan pendaki melewatinya. Kewaspadaan dan kehati-hatian menjadi kunci dalam melewati jalur ini. Tali-tali pendukung biasanya dipasang di jalur yang cukup ekstrim. Selebihnya, pendaki dapat mengandalkan rumput atau batang-batang pohon sebagai pijakan apabila melewati jalur yang curam. Pendakian juga disarankan saat masih terang karena jarak penglihatan dan kesulitan jalur.
15 menit mendaki kami tiba di pos tanjakan Mesra yang merupakan ikon dari Gunung Kembang. Namun jangan sampai tertipu, mesra di sini bukan bergandengan mesra, namun menyiksa raga. Nah, kebayangkan gimana tanjakan-tanjakan yang akan dihadapi. Kalau tadi di pos Kreo, kami dibantu satu tali webbing melewati tanjakan. Maka di tanjakan mesra ini 3 kali lipatnya alias 3 kali bantuan tali webbing untuk melewati tanjakan-tanjakan terjal mencapai 60 derajat kemiringannya. Bergantian kami melewati tali webbing. Sesekali kami berhenti untuk menarik nafas. Jika kondisi hujan, dipastikan makin sulit melewati tanjakan ini karena licin. Perlu ekstra hati-hati tentunya. Dan pastikan kamu menggunakan sepatu standar outdoor ya. Ternyata benar saran Mas Ambon tadi untuk istirahat dan makan di pos Sabana 2. Rupanya kami akan menghadapi tanjakan-tanjakan curam menguras tenaga. Saya bertiga bersama Mas Dudi dan Ali berjalan di depan, sedangkan Reni, Resa dan Mas Ambon agak tertinggal di belakang. Belakangan Resa cerita kalau di tanjakan itu dia cukup kesulitan. Akhirnya kami tiba di pos Bongkeng Sunrise Camp. Pembuatan pos ini sebagai bentuk apresiasi kepada seorang pendaki legendaris Indonesia, Jukardi Adriana atau yang biasa dipanggil Bongkeng. Area Sunrise Camp ini sangat keren menurutku, karena berhadapan langsung dengan Gunung Sumbing. Persis di sebelahnya terdapat juga kawah mati yang oleh warga setempat disebut dengan nama kawah Bima Pengkok. Menurut legenda, konon ceritanya tokoh Bima dalam pewayangan pernah jatuh dalam posisi duduk sehingga memunculkan sumber mata air. Akibat legenda yang berkembang, kawah ini oleh warga setempat dikeramatkan dan kadang digunakan sebagai lokasi ritual tertentu. Jadi jangan heran kalau di sekitar kawah mati Bima Pengkok banyak ditemukan sesaji berupa bunga mawar merah dan putih, dupa, hingga buah-buahan yang diletakkan di atas batu maupun di rerumputan. Apabila bertepatan dengan bulan Suro, lebih banyak lagi orang yang mendaki Gunung Kembang untuk tujuan semedi. Di kawah ini jika musim penghujan terdapat danau kecil. Terdapat juga bak penampungan air hujan jika darurat kehabisan air. Setelah istirahat, kami kembali berjalan untuk menyelesaikan satu tanjakan terakhir menuju puncak Gunung Kembang. Kabut mulai turun, perlahan menutup pandangan ke Gunung Sumbing. Kami terus mendaki. Jalur Blembem ini sebenarnya ada dua, yaitu jalur lama dan jalur baru. Jalur Blembem lama resmi dibuka tahun 2018 dan memiliki medan yang berat dan sulit, sehingga tidak direkomendasikan untuk pendaki pemula. Bahkan saat ini sudah ditutup untuk umum agar tidak ada pendaki yang salah memilih jalur. Untuk itu, disediakan jalur Blembem baru yang lebih aman untuk didaki. Untuk jalur Blembem baru sendiri kini lebih populer digunakan karena medannya lebih ramah untuk pendaki.
Jalur baru ini menjadi jalur utama yang digunakan untuk pendakian karena terbilang ramah untuk semua kalangan pendaki. Akhirnya kami semua tiba di puncak Gunung Kembang disambut kabut tipis. Selamat ya. Hebat. Mas Ambon selamat ya sudah sampai sini. Luar biasa. Selamat. Wih. Sampai dong. Selamat ya. Selamat juga. Hebat nih. Puncak Gunung Kembang cukup besar, bisa memuat sekitar 10 tenda. Dari puncak, meskipun kondisi kabut, pemandangan tetap indah dan spektakuler. Jika cerah, di depan mata akan terlihat Gunung Sindoro yang tinggi menjulang, dan di sisi kanan tampak juga Gunung Sumbing yang tak kalah gagahnya. Semua perjuangan akan membuahkan hasil, dan perjuangan pula mengajarkan tentang nilai kesabaran dan pengorbanan. Karena tak semua usaha dalam berjuang langsung membuahkan hasil. Terkadang, seseorang harus mengalami kegagalan demi kegagalan. Di saat seperti itulah kesabaran dan pengorbanan menjadi kunci untuk tetap bertahan dan berusaha untuk dapat bangkit kembali. Demikian dari saya, sampai ketemu di pendakian atap langit Indonesia selanjutnya. Jadi Gunung Kembang ini bukan hanya sampah plastik yang harus dibawa turun. Ya, tapi sampah organik juga dibawa turun. Oke. Karena kita bicara bersih dan kotor. Bersih dan kotor. Bukan bicara tentang terurai dan tidak terurainya. Jadi buah, sayur, Ya. sisa-sisanya, bijinya itu harus Dibawa turun. tetap dibawa turun. Ekor naga. Perjalanan kali ini kita akan menuju ke ekor naga. Di sini kita bisa menikmati secangkir kopi manis. Asli penyiar radio voice over. Kopi manis semanis aku. Asik. Belum makan ternyata namanya. Dimasakin suruh makan siar lagi dia. Mas, diulang Mas. Orang yang banyak kayak misalnya tadi sakit gitu, kenapa Mas di sini? Itu biasanya lapar termia. Kurang makan. Kurang makan. Dikasih makan langsung sehat. Masih makan langsung sehat. Biasanya cewek tuh. Berarti bukan hipo ya berarti itu ya? Iya, lapar, bukan hipotermia. Lapar termia. Makannya nambah lagi Mas ya? Makanya nambah. Berapa pekat? Semangat biar kelihatannya gagah. Jadi cepet gitu jalannya. Biar masuk video. Wanjay, BA ditunjukin ke kamera, BA-nya skintific. Infektur ya. Ya, paru-paru smile dulu.